Terbukti nggak bisa kerja, Anies Baswedan minta pusat dukung normalisasi sungai hingga stasiun KRL di JIS. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kita sadari bahwa upaya pembangunan ini merupakan kolaborasi dari semua pihak. Karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa harapan. Dan dukungan ini termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Artinya diam-diam tidak bekerja karena itu tradisi dari organisasi birokratik ya. Kalau ada kesempatan duduk, kenapa harus sibuk kan gitu? Udahlah, kita harus percaya Pak Anies itu lebih pintar ngatasinya, ya. Ya, persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir, yang kedua macet. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mendukung 8 pembangunan demi transformasi ibu kota. Menurut dia, pembangunan tersebut memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat. Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi. Anies mendorong pemerintah pusat mendukung normalisasi di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, lebih spesifiknya normalisasi daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung. Keduanya adalah pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, serta bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan pesisir utara. Ketiga, dukungan pemerintah pusat soal master plan hulu hilir pengendalian banjir. Keempat, pembangunan SPAM Jatiluhur 1 dan Serpong Karyan yang masuk dalam hilir ibu kota. Kelima, pembangunan Jakarta Storage System, pengolahan limbah Jakarta. Keenam, pembangunan rumah susun sewa atau milik sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ketujuh, Anies melanjutkan pemerintah DKI Jakarta juga perlu dukungan untuk membangun infrastruktur MRT Jakarta fase 2, rute Bundaran HI Ancol Barat. Permintaan ke-8 yaitu pembangunan stasiun KRL di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS. Permintaan 8 dukungan ini disampaikan dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Jakarta 2023. Musrembang berlangsung secara daring kemarin yang dihadiri oleh kementerian atau lembaga pemerintah pusat DPR dan DPD Republik Indonesia, DPRD Jakarta, akademisi serta lembaga internasional. Anies Baswedan menyampaikan perlunya perencanaan pembangunan yang dapat mentransformasikan Jakarta. Untuk itu perlu ada dukungan berupa infrastruktur yang memadai. Sungguh miris memang melihat kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama ini. Sudah tidak terhitung lagi kebijakan-kebijakannya yang menjadi bulan-bulanan karena tidak sesuai dengan janji-janji manis saat kampanye. Kejanggalan-kejanggalan yang dibuat Anies di setiap programnya menjadikan dia sebagai gubernur dengan tata kata terbaik dan sebagai gubernur DKI dengan predikat terbego versi Google. Normalisasi sungai, banjir, sampah, mikroplastik juga masih menjadi momok utama bagi warga DKI. Belum lagi soal janji rumah DP 0 rupiah yang kini hanya tinggal janji. Namun sekarang, Anies sepertinya memang melempar handuk putih, mengibarkan bendera putih, tanda menyerah dalam hal ketidakmampuan menangani permasalahan tersebut. Sebenarnya, sudah banyak persoalan di DKI Jakarta selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI, mulai dari anggaran Formula E dan lainnya yang nampak tidak jelas. Anggaran yang mencapai triliunan tidak nampak transparan di publik. Hanya ada pemandangan demi pemandangan cat warna-warni seperti pelangi yang ketika turun hujan ketimpa sinar matahari. Fokusnya aja tidak menyentuh rakyat kecil. Formula E, pembangunan rumah buat rakyat kecil aja tidak dimaksimalkan. Stadion JIS pakai dana PEN yang seharusnya bisa dialihkan untuk kepentingan warga. Dana hibah juga seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan warga. Memang Anies kerjanya hanya membuat terobosan kebijakan unfaedah, hanya memboroskan anggaran DKI Jakarta. Sementara permasalahan dan janji kampanye saja tidak bisa diselesaikan, tapi malah ngemis ke pusat. Mungkin yang lebih tepat adalah warga akan bersyukur besar-besaran pada Oktober 2022 nanti, saat Anies sudah tidak lagi menjadi Gubernur DKI. Di sanalah mereka bakal bebas dari pemimpin yang hanya banyak bicara, miskin tindakan. Bagaimana kalau menurut Anda?